Hendaklah ketika kita belajar ilmu agama, jangan sampai dengan lamanya kita mempelajari ilmu agama menjadikan kita sombong kepada manusia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat yang Allah benci. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'dhirin kulla ja'dhariyin wa jawadhin. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang ja'dhariyin, yaitu orang yang sombong, jawadhin, orang yang kasar, sakhabin fil aswaq, yaitu orang-orang yang suka berteriak-teriak seperti orang-orang di pasar, jifatin bil laili, orang-orang yang seperti bangkai di malam harinya, himarin bin nahar, orang-orang yang seperti keledai pada siang harinya, alimun bid dunya, mengetahui segala urusan dunia, jahilun bil akhirah, akan tapi dia jahil, lalai, bodoh dalam perkara agama, di dalam perkara akhirat. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ja'dhariyin, orang yang sombong. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya sifat sombong ini sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ada dua macam, yaitu orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua orang yang sombong kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Ketika seseorang dinasihati kepada kebenaran, diingatkan kepada kebenaran, siapapun yang menyampaikannya akan tetapi dia menolak kebenaran tersebut, maka ketahuilah
bahwasanya dia sedang berbuat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menolak kebenaran yang disampaikan kepada kita, maka tanda bahwasanya kita berbuat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya kita memiliki harta lebih daripada orang lain, kemudian kita meremehkan orang lain, meremehkan orang-orang yang di bawah level hartanya daripada kita, meremehkan orang-orang yang di bawah kita dari keilmuan dan lain sebagainya, ketahuilah bahwasannya ketika seseorang tersebut melakukan perkara tersebut, artinya dia telah berbuat sombong kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ancaman Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya memiliki sifat sombong walaupun sebesar biji dzarrah. Kenapa dia dihalangi untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Karena kesombongan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sombong kepada Allah, sombong kepada manusia, maka dia berarti menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu adalah selempangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ani fihima adzabtuhu. Dan barang siapa yang menyaingi aku di dalam perkara kesombongan, maka pasti akan aku azab orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kaum muslimin, hendaklah ketika kita belajar ilmu agama, jangan sampai dengan lamanya kita mempelajari ilmu agama menjadikan kita sombong kepada manusia. Kemudian yang sifat yang kedua, yaitu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang sifat yang Allah benci, yaitu jawalin, orang-orang yang kasar. Yaitu orang-orang yang memiliki sikap kasar di dalam ucapannya, di dalam sikapnya, di dalam perbuatannya, dia selalu berbuat kasar kepada orang lain. Ketahuilah bahwasannya Allah sangat membenci orang-orang yang kasar, apalagi di dalam berdakwah membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah orang yang terbaik, orang yang memiliki kelemah lembutan yang sangat tinggi kelemah lembutannya. Maka kita ikuti beliau. Jangan sampai kita dengan sikap sombong kita menjadikan diri kita kasar, menjadikan ucapan kita selalu kasar kepada orang lain, sikap kita selalu kasar kepada orang lain, sehingga membuat image agama menjadi buruk. Image agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW menjadi buruk di mata manusia. Ketahuilah Rasulullah SAW bersabda, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Dan tidaklah segala sesuatu itu diiringi dengannya kelembutan pasti akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan begitu pula jikalau sesuatu tersebut dihilangkan kelemah lembutan di dalamnya, maka sesuatu tersebut akan menjadi buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min minar rifqa, tidak ada sesuatu yang di dalamnya kelemah lembutan, pasti kelemah lembutan tersebut akan menghiasinya. Kemudian apabila kelemah lembutan itu dicabut pada sesuatu, maka sesuatu tersebut akan menjadi buruk di mata manusia. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang paling ingkar pada waktu itu, yaitu Firaun.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua? Wa qulu qawlan wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Harun dan Musa, ucapkanlah kalian berdua kepada Firaun dengan ucapan yang lemah lembut agar dia itu ingat kepada Allah atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan nabinya untuk berdakwah kepada orang yang paling ingkar dengan ucapan yang lemah lembut. Jangan sampai kita, siapa kita, kemudian kita berdakwah dengan ucapan yang keras, dengan dakwah yang keras, dengan dakwah yang kasar, sehingga membuat manusia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, menolak ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan sikap kasar kita kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu sakhabin fil aswaq, yaitu orang-orang yang suka teriak-teriak seperti orang-orang yang di pasar. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki lisan yang pedas, selalu mengucapkan kalimat yang membuat hati orang lain itu sakit. Dia tidak peduli si orang yang mendengar ucapannya itu marah atau tidak. Yang penting dia mengucapkan kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan hati manusia. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pernah dilaporkan sahabatnya tentang seorang wanita, yang mana wanita tersebut adalah ahli ibadah, selalu mendirikan salat malam, siang harinya dia berpuasa, dia selalu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lisannya pedas kepada tetangga-tetangganya, selalu mengatakan perkataan yang membuat hati orang lain sakit, dan sakitnya itu lama. Maka kata Nabi SAW ketika mendengar laporan tersebut, laisa laha khairun, tidak ada kebaikan pada diri wanita tersebut, huya wahiyya min ahli nar, dan dia termasuk orang-orang penduduk neraka. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ketahuilah, inilah efek dari orang-orang yang selalu berkata pedas. Tidak peduli apapun yang diucapkan membuat orang marah atau tidak. Ketika kita bercanda selalu membuat orang lain itu tersinggung. Berhati-hatilah ketika kita berucap, baik itu di kantor kita maupun di lingkungan yang lainnya. Terlebih ketika di dalam masjid. Jangan sampai ketika kita datang ke masjid untuk beribadah, kemudian kita mengobrol dengan teman kita dengan ucapan yang pedas sehingga membuat orang lain sakit hati. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Rasulullah SAW, bukanlah seorang mukmin yang selalu mengucapkan kalimat caci makian dan selalu melaknat orang lain dan selalu berkata fahish, berkata keji, perkataan yang tidak pantas didengarkan oleh orang lain, apalagi anak kecil. Wal badhi, dan perkataan yang kotor, selalu ngomong toksit. Bahasa sekarang ini namanya toksit. Inilah perkataan-perkataan yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau paling dicintai. Ya Aisyatu asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah man wada'ahun nas itqa'a fahshihi. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, ketahuilah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena manusia tersebut takut akan keburukan lisannya, takut akan kalimat pedasnya. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti. Rasulullah SAW mengingatkan istrinya jangan sampai ketika istrinya berkumpul dengan wanita-wanita lain mengucapkan kalimat-kalimat yang pedas, kalimat-kalimat yang membuat hati orang lain sakit,
karena itu azabnya pedih nantinya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kaum muslimin sedang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat keempat yang Allah tidak cintai orang yang melekat sifat tersebut pada dirinya, yaitu adalah ketika malam harinya dia seperti bangkai. Jifatin bil laili, yaitu orang yang pada malam harinya seperti bangkai, yaitu orang yang menghabiskan malam harinya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan waktu malamnya dengan ngobrol, dengan bergadang, dengan menonton tontonan yang tidak ada manfaatnya, bahkan tontonan-tontonan yang bisa merusak akidahnya, merusak imannya, merusak akhlaknya. Atau dia habiskan waktu malamnya hanya untuk tidur, tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini adalah singgungan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya orang yang suka menghabiskan malamnya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sifat hamba-hamba yang ibadur rahman, sifat-sifat hamba yang Allah cintai, yaitu walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman, sifatnya adalah orang-orang yang selalu menggunakan malam harinya untuk sujud kepada Allah, untuk menegakkan salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu rakaat. Walaupun salat witir satu rakaat jangan sampai kita tinggalkan. Karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya tentang sifat orang laki-laki yang tidak mau atau tidak suka mengerjakan salat witir. Kata beliau, huwar rajulus su', dia itu adalah laki-laki buruk. Dia itu adalah laki-laki buruk. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Maka itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan waktu malam hari kita untuk mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah yang ringan, walaupun ibadah yang sedikit, akan tetapi kita istiqomah mengerjakannya. Terlebih di bulan ini, fitnahnya sangat besar, ujiannya sangat besar, kita dihadapi dengan Piala Dunia. Banyak orang hanya sibuk menonton, sibuk berkomentar tentang bola, tapi tidak mau menegakkan ibadah, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, inna nasyi'atal laili hiya asaddu watanamu wa aqwamu qila. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati, lebih mengokohkan hati. Ibadah yang paling baik dilaksanakan adalah ibadah di malam hari. Dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang lainnya adalah himar bin nahar. Allah membenci dengan orang-orang yang pada siang harinya seperti keledai, yaitu orang-orang yang malas di pagi harinya, di siang harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malas mengajarkan kebaikan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia malas untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap malas itu digambarkan oleh orang Arab dengan lambang himar, lambang keledai. Itu lambang kemalasan bagi seseorang. Manakala itu, ketika kita menggunakan waktu siang hari kita untuk bermalas-malasan, maka hati-hatilah jangan sampai kita termasuk dengan singgungan Nabi Muhammad SAW ini. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kelima,
Sifat yang kelima yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu alimun bid dunya jahilun bil akhirah, yaitu orang-orang yang mengetahui perkara dunia, memiliki ilmu perkara dunia. Terlebih zaman sekarang ini kita banyak memiliki HP. Orang-orang sibuk mempelajari ilmu dunia, sibuk membaca berita-berita viral, akan tetapi tidak mau mempelajari ilmu agama Allah, tidak mau menyibukkan dirinya untuk mengetahui ilmu-ilmu agama. Dia tidak mengenal siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar, siapa itu Utsman, siapa itu Ali. Mereka tidak mengetahui sejarah heroik mereka. Akan tetapi orang-orang zaman sekarang itu lebih mengenal perkara-perkara yang viral-viral di zaman sekarang. Di aplikasi-aplikasi yang zaman sekarang ini, di sosmed-sosmed zaman sekarang ini, dia sibuk mengikutinya. Tidak ada seseorang yang lepas dari HP-nya, tidak ada seseorang yang lepas dari WA-nya, lepas dari IG-nya dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika disuruh menuntut ilmu agama, mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad SAW, enggan, tidak mau, malas. Maka orang-orang seperti inilah orang-orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, ketika kita telah mendengar hadis ini, hendaklah kita menanamkan rasa takut ke dalam jiwa kita. Jangan sampai sifat-sifat yang 5 ini melekat kepada jiwa-jiwa kita, melekat kepada kita yang hadir di masjid ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sering tawadhu, sering merendahkan dirinya kepada orang lain, menjauhkan sifat sombong kepada dirinya. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang memiliki lemah lembut di dalam berucap, di dalam berbuat, apalagi di dalam berdakwah, di dalam mengajarkan anak-anak kaum muslimin di zaman sekarang ini, di dalam mentarbiyah umat kaum muslimin di zaman sekarang ini. Dan hendaklah kita juga menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita selalu berucap dengan ucapan yang caci makian, yang membuat orang lain sakit hati kepada kita. Dan hendaklah juga kita selalu menjaga waktu-waktu kita untuk mengisi waktu-waktu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalkan waktu kita dengan sia-sia. Kita gunakan waktu kita dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita. Dan hendaklah kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar kita mempersiapkan diri untuk kita selamat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna minha min qawli wa amal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih syababal muslimin al-yawm amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.